Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat ketemu kembali dengan saya Bunda Alviro di channel YouTube saya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya ada di channel YouTube ini. Karena yang lalu-lalu saya mengalami hal yang sangat luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Saya mengalami kebutaan akibat katarak ya. Hampir tidak bisa melihat. Cuman sedikit saja, pokoknya udah sama aja deh gak bisa ngelihat. Dan terima kasih juga Allah sudah menurunkan malaikat-malaikatnya yang tanpa sayap yang telah mengirimkan untuk menolong saya. Sahabat saya, Ibu Dokter Neti Suharti, Ni Inang, terima kasih. Supportnya Nianti, terima kasih. Kakak saya, kakak ipar saya, Ibu Haji Hamsaidah, dan banyak lagi yang telah mensupport saya. Terima kasih. Aku yakin Allah menghadirkan orang-orang baik itu kepada saya untuk menyampaikan pertolongannya kepada saya. Menjadi malaikat Allah untuk menolong saya. Dan pasti Allah akan mengembalikan kebaikannya berlipat ganda. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kitalah manusia yang sering ingkar janji. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya katakan bahwa channel saya ini apa adanya. Saya tidak bisa mengedit. Memang gak bisa juga mengambil aplikasi yang bisa untuk ngedit karena RAM HP saya sangat kecil. Tapi saya hanya bersemangat dengan izin Allah untuk berada di sini. Untuk bagian dari semuanya. Barangkali apa yang saya sampaikan sedang terjadi sama sahabat-sahabat semua. Jadi bisa menjadi penguat untuk bisa menjalani hidup ini yang kadang-kadang merasa tidak sanggup gitu. Di sini saya kemarin terima kasih pertama buat sahabat saya yang telah mendm saya di Instagram, mempercayakan saya untuk menjawab pertanyaan ini kepada saya. Sebenarnya ini pertanyaan saya juga dan pertanyaan banyak orang ya saat ini ya. Jangan lupa di-subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, di-like, di-share. Semoga channel ini bisa berkembang. Saya juga semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Teman saya bertanya, yang nge-DM saya, bertanya kepada saya, kenapa ya katanya, kok doa saya belum dijabah oleh Allah? Terus padahal saya sudah melakukan apa yang saya dengar gitu ya, zikir malam, siang, pagi, sholat tahajud, sholat hajat, semuanya, sholat duha, udah saya lakukan. Tapi kok sampai saat ini Allah belum mengabulkan doa-doa saya. Apakah ayat-ayat yang saya baca itu tidak mabrur gitu katanya. Ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tidak mabrur. Semuanya mabrur. Cuman mungkin kenapa doa-doa kita masih ditunda sama Allah. Mungkin Allah menyuruh kita introspeksi diri dulu. Karena kita ini kan manusia biasa, ini kan banyak salah ya. Banyak alfa, hilaf, banyak deh. Ya karena memang kita manusia biasa. Takdir kita, karena kita Allah sudah ada syaitan yang memang udah berjanji kepada Allah untuk menggoda kita sampai hari kiamat. Jadi memang kita nih gak lepas dari namanya godaan syaitan itu, siapapun. Jangan salah, semakin tinggi ilmu manusia, semakin tinggi iman manusia juga semakin hebat syaitan yang mengganggunya. Cuman tergantung kitanya bisa menyadari atau tidak gitu kan. Nah mungkin ibaratnya, mungkin kita disuruh introspeksi dulu sama Allah kenapa doa kita belum dikabulkan.
Mungkin kita masih punya keburukan-keburukan yang tanpa kita sadari. Yang paling penting itu kayaknya tentang hati. Hati. Apakah kita masih punya rasa iri dengki? Apakah kita masih suka seuzon sama orang? Apakah kita masih sombong? Apakah kita orang yang istilahnya jarang bersedekah, pelit gitu ya kan? Apakah kita orang yang tinggi hati? Apakah kita orang yang pemalas? Banyak hal yang mungkin diinginkan Allah kita menarik ke diri kita. Apalagi ibaratnya maaf ya sekarang ya banyak seperti itu, juga saya sendiri juga begitu. Saya juga bukan mengatakan diri saya nggak banyak salah. Saya sendiri juga merasakan itu. Ya itulah hebatnya si setan ini mengganggu kita. Yang kadang mungkin kita ibadah kita tetap sholat 5 waktu. Tapi kadang kita nggak tepat waktu, kadang kita lagi sibuk, entah kita nonton TV, entah kita asik-asik lagi masih megang gadget, atau kita memang lebih mementingkan pekerjaan rumah, begitu sehingga kita nanti aja sholatnya, bisa aja begitu. Kata Allah ya kalau kamu menanti-nantikan saya, ya nanti saya nanti-nantikan juga kamu, gitu. Banyak hal, jadi kita lebih baik jangan menyalahkan ayat yang kita baca itu yang tidak mabrur. Tapi kita mungkin lebih banyak menyalahkan diri kita dulu, melihat ke diri kita dulu. Saya ini bagaimana kekurangan saya, kesalahan saya sebagai manusia biasa. Apa kita masih punya rasa emosi, ego yang tinggi, merasa lebih baik dari orang lain, gitu. Iri dengki itu penyakit hati, itu mungkin harus dibuang dulu penyakit hati. Sama juga seperti gini, contoh kecilnya ya. Kita mau minta sesuatu kepada orang tua kita, itu kan. Mungkin orang tua kita juga akan berkata begini, oh kamu minta ini ya, ya, oke lah. Tapi ada sesuatu dalam diri kamu yang harus kamu rubah yang tidak saya sukai. Apa itu? Nah, A, B, C, D macam lah dengan dikatakan orang tua. Kalau kamu sudah bisa menjadi seperti itu, baru saya berikannya. Insya Allah sepertinya mungkin Allah juga begitu menyuruh kita untuk introspeksi diri dulu supaya kita bisa membuang hal-hal buruk dalam diri kita. Insya Allah kalau mungkin itu kalau kita lakukan, pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Karena Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang ya. Jadi nggak usah pernah khawatir, jangan putus asa. Tapi mari kita mengintrospeksi diri kita. Apa saja yang kesalahan-kesalahan yang kekurangan-kekurangan kita harus kita perbaiki, karena Allah itu ingin menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik seterusnya. Karena ujian itu nggak pernah berhenti dan setan itu menggoda juga tidak pernah putus asa. Nah itulah sepertinya begitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan saya sangat terima kasih sudah mempercayai saya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya rasa nggak panjang-panjang ya. Saya cuma hanya ingin menjawab DM-nya saudara tadi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan Anda dan Anda bisa memahaminya. Makasih. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau yang salah itu dari diri saya sendiri, kalau yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Karena Allah bisa aja meminjam lisan siapapun yang dia kehendaki. Bisa itu lisan dari seorang anak kecil, lisan dari orang yang ODGJ, orang gila lah maksudnya. Siapapun, hak Allah untuk menentukan lisan siapa yang mau dia pakai. Dan jangan pula kita menghukum orang, dia masuk neraka segala macam, karena surga atau neraka, karena Allah yang maha tahu siapa aja hamba-hambanya yang mendapatkan surga dan siapa hambanya yang mendapatkan neraka. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup orang. Jangan ngejudge orang, gitu aja. Makasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.